Shalom adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Kakak Nelly dan Kak Desi mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah persekutuan sekolah minggu kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, kakak yang pimpin dalam doa. Ayo adik-adik yang di rumah, bagaimana sikap berdoanya? Ya, duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan kepada kami. Terutama Tuhan sudah memimpin kami dalam 1 minggu yang kami sudah lewati, sehingga pada saat pagi ini Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai adik-adik yang ada di rumah, yang mengadakan sekolah minggu, yang di rumah, dan juga kami yang di tempat ini mengambil bagian, baik itu kami sebagai MC, pemain musik, dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada saat ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pertengahan, berakhir nanti dengan keadaan baik. Dalam namamu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Ayo adik-adik yang di rumah, silakan berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan semangat. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi baginya. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurun, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya, lagi kita nyanyi pujian ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang mantunya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya adik-adik yang ada di rumah, sebelumnya kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang dibawa oleh Bunda Erna. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah duduk dengan tenang untuk mendengar akan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di
ibadah sekolah minggu dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah kita yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, tolong dipegang. Kemudian kita mau berdoa, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak pada pagi hari ini, bahkan anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak yang Bunda kasihi dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam cerita yaitu tentang Nuh. Di dalam pelajaran kita pada beberapa waktu yang lalu, yaitu anak-anak sudah mendengar cerita tentang Nuh ini di kelas 3. Jadi pada saat ini anak-anak yang kelas 3 pada saat itu sudah kelas 4 dan kelas 5 pasti dari pembelajarannya sudah terima, sudah diikuti, yaitu tentang cerita tentang Nuh. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Nuh? Oh iya, Bunda rasa semuanya sudah. Jadi pada kesempatan ini, Bunda mau mengajak kembali kepada anak-anak kita mengingat siapa Nuh itu. Nuh adalah seorang yang taat. Nuh adalah orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang setia kepada Tuhan. Itu adalah orang yang pada saat zaman itu orang yang satu-satunya orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu Nuh sangat bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah? Mungkin anak-anak ada yang bertanya, bergaul dengan Allah itu mungkin melalui apa? Kalau misalnya kita ada di tempat ini, kita ada di rumah masing-masing, kita bergaul dengan teman-teman kita. Tetapi beda, Nuh bergaul dengan Allah, berarti Nuh itu adalah orang yang taat, dia bergaul dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dia setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 6, adik-adik yang punya Alkitab, kita buka dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 24. Ayat ini sungguh panjang, sangat panjang. Jadi pada kesempatan ini Bunda hanya mengutip beberapa cerita tentang Nuh. Jadi adik-adik nanti meneruskan dan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu Nuh didapati Allah bahwa dia orang yang setia dan taat. Allah melihat bumi pada waktu itu sudah hancur oleh karena kekerasan manusia. Di dalam pembacaan kita ya. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 itu, Bunda ambil di situ yaitu ayat 13, kita akan kutip. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk di bumi. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu adalah firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, adik-adik, apa yang kita alami pada saat ini? Masalah virus corona aja, kita sudah takut sekali. Tetapi pada saat Nuh mendengar apa yang Allah katakan itu, mungkin di dalam hati Nuh, aduh, bagaimana apabila ini terjadi? Mungkin seperti itu ya, kalau kita sebagai manusia pasti kita bertanya, aduh, mengapa ini bisa terjadi? Nah, adik-adik yang Bunda kasih dalam Yesus Kristus, Allah berfirman lagi kepada Nuh, Nuh, buatlah batra. Allah berfirman kepada Nuh. Kemudian Nuh itu diperintah oleh Allah buat satu batra. Batra itu sangat besar, adik-adik. Batra itu 300 hasta panjangnya, kemudian 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Wah, sangat besar ya. Siapa yang pernah naik kapal laut yuk? Yang pernah naik kapal laut pasti merasakan bagaimana luasnya, bagaimana besar tingginya itu kapal laut. Jadi adik-adik yang Bunda kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu itu Nuh mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak menolak. Dia tidak menolak apa yang dikatakan oleh Allah.
Misalnya pada saat ini, pemerintah katakan, dari gugus cepat mengatakan, harus menggunakan masker, harus cuci tangan, harus kita bersih-bersih. Tetapi ada yang mengeluh, pakai masker udah capek, pakai masker itu sesak napas, pakai masker banyaklah alasannya. Tapi Nuh tidak, pada saat itu Nuh tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak bisa melakukan itu, tapi Nuh tetap melakukan apa yang Allah perintahkan kepada Nuh pada waktu itu. Nah, kemudian siapa yang masuk ke dalam Batra? Allah memerintahkan kepada Nuh supaya istrinya, anaknya, berapa anak Nuh menurut pujian yang telah disampaikan tadi? 3 anak Nuh, 3 mantunya, 1 istrinya, berarti yang masuk di dalam Batra adalah 8 orang. Jadi 8 orang itu masuk ke dalam Batra beserta dengan binatang sepasang-sepasang. Binatang yang sepasang-sepasang dimasukkan lagi di dalam Batra, ya. Itu bersama dengan keluarga Nuh di dalam Batra. Kemudian Allah katakan kepada Nuh, masuklah ke dalam Batra. Semua masuk di dalam Batra. Coba misalnya adik-adik disuruh masuk ke dalam kapal, tidak tahu apa tujuannya masuk ke dalam kapal. Pasti bingung, pasti bertanya, saya tidak mau masuk ke dalam Batra. Ya. Tetapi pada saat Allah perintah mereka masuk ke dalam Batra, mereka turuti. Mereka masuk ke dalam Batra tanpa mereka katakan komentar-komentar lagi kepada Allah. Jadi pada waktu itu umur Nuh yaitu 600 tahun pada saat air bah meliputi bumi. Nah, adik-adik yang Bunda kasih dalam Yesus Kristus, seandainya kita diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak menurut akal kita, pasti kita menolak. Apalagi melihat usia Nuh yang sudah 600 tahun. Bunda pikir pada zaman ini tidak ada yang berusia 600 tahun. Jadi Nuh berusia 600 tahun, dia taat kepada Tuhan. Bayangin aja kalau misalnya 200 atau 100 tahun sudah bungkuk-bungkuk seperti ini. Apalagi Nuh, ya. Kemudian waktu itu Allah menghukum bumi dengan hujan selama 40 hari. Banjir melanda bumi selama 150 hari. 370 hari hidup dalam Batra, yaitu Nuh dan keluarganya. Bayangin aja selama lockdown kemarin, selama kita lockdown kemarin itu mungkin ada 3 bulan, 4 bulan, banyak sudah yang mengeluh, banyak yang sudah mengatakan, aduh kami tidak sanggup, aduh kami sudah tidak punya ini, kami tidak punya itu, ya. Kita sudah mulai mengeluh. Ada yang sudah tidak setia lagi. Ada yang mengatakan, aduh kenapa sih sampai begini? Ada yang bertanya, kenapa Tuhan, kenapa corona ada di bumi? Nah, tapi pada waktu itu bayangin adik-adik, usia Nuh aja 600 tahun. Jadi hujan itu selama 40 hari. 3 hari atau 1 minggu aja hujan di bumi, hujan di tanah kita yang membasahi bumi kita. Pasti kita sudah mengeluh, kenapa sih hujan terus? Kenapa sih hujan terus? Tidak sempat jemur pakaian, banyaklah masalahnya. Tapi Nuh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Nuh dan keluarganya itu hidup di dalam pemeliharaan Allah. Selama 370 hari mereka berada di dalam Batra. Mereka hidup dipelihara oleh Allah. Adik-adik yang Bunda kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita taat dan setia kepada Tuhan seperti contoh keluarga Nuh. Contoh Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan. Satu titipan Bunda untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk kita semua. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 bagian A. Injil Yohanes 14 ayat 18 bagian A. Bagaimana kita merasa pemeliharaan Allah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu janji Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia selalu setia dan
ada untuk kita. Allah penuh kasih, Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang setia. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau akan berkati setiap pribadi kami, baik guru-guru, baik anak-anak, dimanapun mereka sedang berada pada saat ini yang sedang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan Kau akan tolong supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kami taat dan setia kepada Tuhan sebagaimana Nu telah memberi contoh yang baik kepada kami. Kami hidup di dalam pemeliharaan Allah karena Allah tidak akan meninggalkan kami sedetik pun sebagai anak yatim piatu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah, ku mau ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, tak mau. Bila iblis menyuruhku merantau, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Sekali lagi. Aku inilah anak Allah, ku telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, tak mau. Bila iblis menyuruhku merontak, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Baik, doa penutupan kami serahkan kepada Bunda Erna. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Bunda yang pimpin kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga karena Engkau sungguh baik. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sudah kami laksanakan dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kau akan menolong setiap pribadi kami, baik guru-guru sekolah minggu, baik anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkati kami, beri kami hati yang rindu untuk mengikuti ibadah pada minggu yang akan datang. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah itu benar-benar menjadi makanan rohani kami pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Kau akan tolong anak-anak yang sudah mempersiapkan diri untuk sudah memberi persembahan pada pagi hari ini untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong tangan-tangan yang sudah memberi bahkan yang tidak sempat memberi. Supaya minggu depan Tuhan kami rindu untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan syukur kami. Kami tutup acara persekutuan hanya dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.